Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Khususnya buat Anda para mahasiswa dan pembelajar hukum online, dimanapun Anda berada, siapkan catatan Anda ya. Hari ini kita bakal membedah tuntas salah satu topik paling seru di mata kuliah hukum perikatan, yaitu keadaan memaksa, atau yang biasa kita dengar dengan istilah force majeure atau overmatched. Nah, materi eksplanasi yang komprehensif dengan sentuhan akademik ini sudah disusun secara khusus oleh Notaris Nuri Notari. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita mulai yuk. Sebelum kita pusing mikirin teks pasal-pasal, coba kita bayangin satu skenario ini. Ada dua pihak yang bikin kontrak. Dua-duanya punya itikat yang sangat baik, benar-benar niat mau jalanin kewajiban mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba datang sebuah bencana dahsyat atau kejadian yang di luar nalar, mendadak buat menuhin janji di kontrak itu jadi sesuatu yang benar-benar nggak mungkin lagi dilakukan. Nah, di titik persimpangan inilah, ketika niat baik bertabrakan dengan bencana tak terduga, sistem hukum kita harus turun tangan buat ngasih jalan keluar yang adil buat semua pihak. Biar gampang, alur pembahasan kita hari ini bakal dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari konsep dasarnya, lanjut ke pandangan para sarjana hukum, terus ngebahas dasar hukum dan kriterianya, membedah jenis-jenisnya, melihat akibat hukum buat debitur, dan pastinya ditutup dengan referensi pustaka yang kita pakai. Sip, kita langsung masuk aja ke bagian pertama ya, pengantar konsep dasar dari keadaan memaksa. Sebenarnya apa sih makhluknya ini? Jadi fenomena hukum yang satu ini tuh punya banyak banget nama. Kalau Anda baca literatur Belanda namanya overmacht. Kalau di dunia perniagaan internasional sering banget disebut force majeure. Nah di Indonesia sendiri kita kenal dengan istilah keadaan kahar atau keadaan memaksa. Intinya sih satu, ini tuh kondisi pemaaf. Maksudnya, kondisi di mana si debitur benar-benar terhalang buat ngelakuin kewajibannya murni karena ada peristiwa tak terduga yang di luar kendalinya. Sama sekali bukan karena dia sengaja menghindar atau punya niat buruk. Dan tahu nggak sih, konsep klasik yang udah ada dari zaman dulu ini nyatanya terus diuji sampai sekarang loh. Coba perhatikan gambar dari studi kasus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Contoh paling gampang dan paling berasa buat kita semua pastinya pandemi COVID-19 kemarin kan? Kejadian global yang luar biasa itu benar-benar bikin rantai pasok dunia lumpuh total. Nah, di momen-momen krisis kayak gitu, sistem hukum kita dipaksa buat mikir ulang soal batasan-batasan kapan suatu kontrak bisa sah untuk dimaafkan. Benar-benar bukti nyata kalau doktrin ini tuh hidup banget di sekitar kita. Selanjutnya, mari kita beralih ke bagian kedua. Kita bakal lihat gimana sih kacamata para ahli dan sarjana hukum kita waktu mendefinisikan batasan keadaan memaksa ini. Kita mulai dari pandangan begawan hukum perdata kita, yaitu Profesor Subekti. Kalau Anda perhatikan kutipan beliau di sini, definisinya itu luar biasa praktis dan langsung ke intinya. Beliau nekenin banget pada fungsi perlindungannya. Jadi menurut beliau, keadaan memaksa itu ya ibarat sebuah tameng yang legal. Sebuah instrumen hukum yang sah buat ngelindungin seseorang dari mimpi buruk setiap debitur, yaitu tuntutan buat bayar biaya, kerugian, dan bunga. Nah, sekarang coba kita bandingin sama pandangan dari pakar hukum Munir Fuadi. Di sini ada tambahan nuansa teoritis yang nggak kalah krusial. Nggak cuma peristiwanya itu harus tak terduga dan di luar kendali si debitur, tapi ada satu frasa penentu yang sakti banget, yaitu tanpa itikat buruk. Ini penting banget loh, perhatikan ya. Artinya, kalau sampai ketahuan si debitur ini sengaja nyari-nyari celah alasan atau sembunyi di balik sebuah bencana padahal dia sebenarnya mampu, ya tameng keadaan memaksanya hancur seketika. Hukum kita nggak bakal melindungi orang yang niatnya udah jelek. Oke, teorinya udah dapet nih. Sekarang di bagian ketiga, mari kita lihat landasan hukum positifnya di Indonesia. Nah, ini dia jangkar hukum utamanya. Titik pusatnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita, khususnya di pasal 1244 dan 1245. Teks undang-undang ini tegas banget bilang kalau si berutang alias sang debitur itu dibebaskan dari segala hukuman ganti rugi, asalkan dia bisa membuktikan satu hal. Apa itu? Bahwa kegagalannya berprestasi itu murni gara-gara hal yang nggak terduga atau kejadian yang sama sekali di luar kesalahannya. Jadi, pasal ini benar-benar jadi garansi perlindungan hukum dari negara, khusus buat mereka yang nasibnya lagi apes dan murnu jadi korban keadaan. Tapi, tunggu dulu. Menang di pengadilan pakai argumen ini nggak segampang teriak, "Pak Hakim, lagi ada bencana nih." Nggak gitu prosesnya. Seperti yang dianalisis secara tajam di jurnal Justitia ini, ngajuin klaim overmarked itu butuh tingkat pembuktian yang super presisi. Hukum kita nggak serta-merta ngasih maaf gitu aja atas kegagalan kontrak tanpa ada pengkajian fakta yang sangat cermat. Buat memudahkan analisis Anda, teks hukum yang padat tadi bisa kita peras jadi 4 syarat yang sifatnya kumulatif. Coba dicatat ya.
Pertama, prestasinya emang terbukti gagal dipenuhi. Kedua, peristiwanya benar-benar di luar prediksi saat kontrak itu dibuat. Ketiga, kejadiannya mutlak di luar kesalahan si debitur. Dan keempat, nggak boleh ada itikat buruk sama sekali. Ingat, saya sebut ini kumulatif. Artinya, kalau satu aja dari 4 unsur ini gagal Anda buktikan, ya mohon maaf, debiturnya bakal tetap divonis one prestasi oleh hakim. Yuk kita lanjut ke bagian keempat. Kita bakal bedah lebih dalam anatomi dari overmatch ini dengan melihat dua kategori besarnya. Untuk nentuin nasib sebuah kontrak, kita harus bisain dulu jadi dua jenis. Pertama, ada overmach absolut atau mutlak. Ini sifatnya hitam putih. Pemenuhan kontrak udah sama sekali nggak mungkin dilakukan secara fisik. Misalnya nih, rumah yang disewa hancur lebur di telan gempa bumi. Ya udah, selesai. Nggak ada yang bisa dilakuin lagi. Nah, yang kedua, ini yang sering banget jadi perdebatan panjang. Overmach relatif. Barangnya sebenarnya masih utuh. Debitur masih mungkin menuhin janjinya. Tapi butuh pengorbanan yang luar biasa gede dan sama sekali nggak wajar. Contohnya apa? Kayak ada larangan ekspor mendadak dari pemerintah, atau tiba-tiba harga bahan baku meroket ratusan persen gara-gara krisis ekonomi. Nah, untuk kondisi yang menyiksa kayak gini, hukum perdata kita masih menyediakan ruang bagi keadilan. Lalu, pertanyaan pentingnya di bagian kelima ini, apa sih dampak nyatanya kalau hakim udah ketuk palu dan setuju kalau sebuah kejadian itu sah sebagai keadaan memaksa? Secara simpel, hukum bakal membekukan hubungan perikatan ini demi rasa keadilan. Anda bisa lihat di tabel ini, konsekuensinya terbagi 3. Pertama, dari segi status pemenuhan, si kreditur otomatis kehilangan hak hukumnya buat menagih prestasi. Stop di situ. Kedua, soal ganti rugi, debitur mah bakal bebas 100% dari jerat kewajiban bayar biaya atau denda apapun. Dan yang ketiga, soal status risiko. Beban risiko atas musnahnya barang gak bakal dilempar secara sepihak ke pundak si debitur yang lagi kena musibah. Disinilah wujud nyata asas keadilan yang sangat indah dalam hukum kita. Wah, gak kerasa ya, kita udah sampai di bagian ke-6, yaitu penutup dan daftar pustaka dari telaah akademik kita hari ini. Perlu Anda tahu, pemahaman dan analisis yang kita bangun dari tadi itu pastinya bersumber dari literatur yang sangat kokoh. Mulai dari teks asli KUH Perdata, buku pedoman dari ahli terpercaya kayak Prof. Subekti dan Nanda Amalia, sampai ke jurnal ilmiah dan studi kasus nyata di lapangan. Jadi, buat Anda para praktisi atau mahasiswa yang butuh argumen, referensi-referensi ini benar-benar valid dan bisa banget dipertanggungjawabkan buat debat akademik maupun di meja hijau nanti. Sebagai catatan penting, materi eksplanasi yang disusun oleh notaris Nuri Notari ini emang sengaja banget didesain sebagai media pengajaran tanpa batas. Jadi, paparan ini bebas buat diakses, ditonton, dan dipelajari oleh seluruh rekan mahasiswa dan pembelajar hukum secara online, dimanapun Anda berada. Semoga tayangan ini bisa jadi salah satu referensi yang paling solid buat nemenin studi hukum perikatan Anda ya. Dan untuk menutup perjumpaan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan analitis yang lumayan berbobot nih buat ngetes nalar hukum Anda. Coba direnungkan ya, dalam kasus force majeure yang sifatnya relatif tadi, di mana sih letak parameter pastinya? Pada titik kerugian yang kayak gimana secara eksak, menurut kacamata itikat baik, pengorbanan finansial seorang debitur itu dianggap udah kelewatan batas, sehingga pengadilan sah membebaskannya. Batas kelayakan ini kan subjektif banget dan selalu berkembang ikutin zaman. Nah, saya tantang Anda buat nyari jawabannya lewat literatur dan studi putusan-putusan hakim yang ada. Seru banget kan? Oke, sampai jumpa di sesi pembelajaran hukum kita selanjutnya dan terus asah ketajaman analisis Anda.